Kenapa? Gak ada cowok goyang begini-begini tuh gak ada. Emang kalau versi lu mabok, gak ada orang cowok goyang begitu. Say, versi cowok pakai alis cuing gimana coba jogetnya gue minta tahu. Ya kita coba nggak gini loh. Kalau memang gua nggak bisa goyang, tapi kalau gua goyang. Lah gue tergantung, sorry ya, jangan main dulu. Gue kalau lagi ke disco, lagi mau cari cewek, gue di pojokan, gue cool. Play, masuk, play. Diam, play. Itu kalau gue lagi cari cewek. Tampang-tampang di ujung begitu, tangkep BNN. Itu kalau lagi cewek. Kalau tadi gue begini, itu gue lagi nyari share dan rating. Oh. Oke. Apa kabar kamu hari ini? Baik, kita balik lagi di OOTD. Obrolan of the day. By the way, kemarin kita udah tayang satu episode. Sekarang kan episode kedua kita nih. Gue tuh baru inget, ternyata lu tuh balik lagi ke TV setelah lu ajak gue di konten lu ya. Iya betul. Iya kan? Enggak. Kan gue udah ada acara dulu satu di TV. Nggak ada? Nggak ada? Mana? Ada Daddy's Corner, ada. Enggak sebelumnya? Ada, sebelumnya? ada. Iya, abis Tapi dari nggak ada situ urusannya orang sama lu dong. baru ingat Ya. lagi bahwa lu tuh masih hidup. Setelah ada gue, kita huru hara, orang baru ingat, oh Deddy Corbuzier tuh masih hidup. Langsung TV-TV pada ngajakin lagi. Lu berarti benar. Tanya Google Assistant. Lebih terkenal mana, Deddy Corbuzier atau Ivan Gunawan? Saya menemukan ini dari web. Ya, ini hasil dari web. Makasih. Nggak ada jawabannya? Ya. Nggak ada jawabannya itu tadi? Nggak ada. Tidak ada jawabannya. Artinya memang kita tidak saingan ya. Kita nggak ada Walaupun saingan. gue lebih terkenal, tapi kita tidak usah Iya, tapi gue saingan. juga master. Lu master kan? Ya lu master apa? Master fashion. Hair and beauty, ulala, best of the best. Ya oke. Number one. Ya. Lu waktu itu dapat master, siapa yang ngasih sih? Nggak dengerin gini ya, kalau master fashion aja. Lu nyadar nggak kalau rambut lu tuh nggak ada gayanya, nyadar nggak? Lu nyadar gak kalau rambut lu gak ada, kepala lu gak ada rambutnya? Lu nyadar gak? Gue tuh lucu tahu begini nih cowok-cowok zaman sekarang nih kembali ke zaman-zaman Hercules loh. Tuh. Siapa Ivan Gunawan? Menurut Wikipedia, Ivan Gunawan Putra adalah seorang perancang busana, pelawak, pembawa acara, dan aktor berkebangsaan Indonesia. Super mega bintang. Diakui, pinjam. Ajarin gue cepet. Pencet nih. Ini. Nah. Ini. Ya. Halo? KW ya punya gua kok nggak bisa? Siapa? Deddy Corbuzier. Oi. Saya tidak mengerti. Ini ya, dengerin. Maaf saya nggak ngerti. Dengerin, bapak-bapak nggak bisa gadget kayak begini. Coba gua mau nanya. Siapa nama asli Deddy Corbuzier? Menurut Wikipedia, Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau lebih dikenal sebagai Deddy Corbuzier adalah seorang mentalis yang populer di Indonesia. Namanya Deddy Cahyadi Oh, itu Sunjoyo. keluar di sana. Pak Cahyadi, apa kabar? Sehat? Hah? Sunjoyo tuh ada toko kain loh di Mestik. Ya, Toko lihat kain ya. Sunjoyo. Nggak apa-apa, dia menghina orang tua saya, nggak apa-apa. Ya, Om, maaf, Nggak apa. Om. Ibu saya usia 84 tahun lagi nonton ini, ngasih saya nama seperti itu, lalu Anda hina-hina. Ayah saya sudah meninggal, lalu Anda hina-hina di depan semua masyarakat di Indonesia. Kalau Anda memang menghargai orang tua, orang Indonesia itu menghargai leluhurnya. Kalau nama diberikan sama orang tua, lalu Anda hina-hina, gitu cara main. Dengerin Deddy nggak apa-apa. Corbuzier, dengerin. Kalau Kalau lo menghargai nama orang tua lo, kenapa nama lo ganti Deddy Corbuzier? Kenapa nggak Master Deddy Cahyadi? Kenapa? Deddy Cahyadi Sunjoyo. Kenapa? Kayak tobok. Kenapa? Berarti lo nggak menghargai bapak lo yang udah nggak ada. Kayak toko Masih- bangunan. Kalau gua heran. Oke, kita hari ini temanya adalah tentang konten. Karena sekarang kita tahu bahwa banyak sekali orang membuat konten. Demi konten mereka melakukan segala sesuatu. Contohnya, beliau ini demi konten harus ngebongkar rahasia-rahasia teman pribadinya sampai ribut, semuanya ribut. Cuman gara-gara mencari nafkah. Itu adalah seorang Ivan Gunawan. Kita tahu itu semua ya. Semua dibikin konten, teman-teman. Ruben dibikin konten, Ayu Ting Ting dibikin konten. Buat apa? Buat apa coba? Buat konten doang. Konten cuman yang buat mana sih, nama Dad? dia. Konten yang mana? Gua sama Ayu Ting Ting. Lo sama Ayu Ting Ting hanya demi konten. Itu bukan demi konten sama Ayu Ting Ting. Demi kebutuhan program.
Tapi iya sih, Dad. Sekarang banyak orang yang menghalalkan segala cara demi konten. Gue benci beneran deh, boleh nggak usah ada masalah. acara ini aja deh, beneran deh. Sakit kepala, beneran. Nah, akhirnya di penjara juga kan? Apaan? Demi konten. Siapa? Itu dulu ada yang ngomong-ngomong di penjara. Siapa? Dulu yang ikan asin. Oh, lu mau bahas itu? Iya kan? Itu demi konten dong berarti. Betul, itu demi konten akhirnya terus melanggar undang-undang. Iya, betul. Kita akan ngelihat cuplikan tentang konten-konten yang ada di seputaran sosial media kita. Maaf Anda siapapun itu yang tadi ngomong kalau orang kaya nontonnya di mall atau di bioskop, maaf, kekayaan Anda levelnya kaya biasa. Orang kaya beneran itu punya home studio di rumah. Iya. Saya kalau nonton home studio di rumah, udah nggak ke bioskop, PSBB. Ngerti Kan itu lagi di kafe, kok di bioskop sih, Dad? apa? Dia kan lagi nongkrong-nongkrong di kafe dan gue yakin Iya, banget tadi. tuh perempuan yang ngomong juga belum tentu dia yang bayar. Sumpah, biasanya gue dengerin ya, Kok lu dengerin julid ya. sih? Gue, Kok lu julid sih? Ya bukan gue julid, gue tahu kalau misalnya orang yang heboh itu biasanya dia nggak bayar. Justru yang bayar tuh cool. Yang bayar di belakang, misalnya lu bikin video. Gue di sini nih. Gue di sini nih. Gue yang bayar. Gitu. Justru kalau yang alay-alaynya, hey gitu. Oh, iya. Berarti Anda mengatakan wanita tadi alay ya? Wah tegang nih acara nih. Waduh. Tadi kan lu bilang ya alay-alay. Berarti tadi dia mengatakan anak wanita itu alay. Enggak, kalau gue bilang Kita dia bukan tidak alay. pernah tahu dia anaknya siapa loh, Gun. Itu ria, dia ria. Dia mau pamer, dia mau pamer Tapi doang. Anda tadi bilang itu orang alay. Ya udah tuh anak alay. Oke, ini ada video yang kedua. Maaf, saya tidak ada masalah dengan Anda mencah-mencahin makeup. Saya nggak ada masalah itu. Ini apa sih? Mereka pacaran? Dia ngeprank, dia saya ngeprank. masalahnya kenapa Anda tinggal bareng? Belum tentu dia tinggal Nggak bareng. bisa makeupnya ada di rumah tuh cowok. Kita ada lagi ya. Ini dia tayangannya. Makanya kerja, jadi sibuk. Ini tanda-tandanya nggak kerja, jadi bikin begitu-gituan. Ini Julid banget Ya bener lah. Lu tuh nggak Kalau ngeliat kita kerja, kita nggak ada waktu untuk bikin konten begitu. Lu nggak ngeliat effortnya. Gue sumpah ya, sampai detik ini gue nggak tahu caranya orang bikin begituan gimana loh. Nggak, Coba beneran. lo kalau lo bikin begitu loncat-loncat mau nggak? Nggak, gua nggak Dari ngerti rumah caranya lo sampai gimana. ke Mall Bintaro mau nggak? Gue nggak ngerti cara buatnya gimana. Itu diedit, Dad. Itu Iya, permainan tapi TikTok. kenapa bisa ada di atas terus? Dia karena loncat ke save. Nggak mungkin. Lu jangan nyuruh gua loncat, Dad. Nggak mungkin. Lu bisa nggak? Enggak. Ya udah berarti nggak begitu dong caranya. Loncat Nggak mungkin, nggak mungkin. Benar, Dad. Bisa nggak? Gue sih nggak bisa. Ya berarti lu bohong dong. Itu memang bisa terbang. Loncat diedit. Itu orang bisa terbang. Lu loncat gimana diedit? Dia lompat. Ada pistol nggak? Dia Lo lompat. pakai aplikasi Iya. Tik-tik nama Enggak. aplikasinya. Ini orang suka ngarang menyebarin hoax kayak begini. Nih ada gini, Ya, set, oke. loncat gini, set, gitu. Ya nggak mungkin kayak begitu mah nggak akan lihat di atas orangnya. Gue pengen nyontohin, gue jongkok aja susah, Dad. Apalagi gue loncat. Berarti nggak bisa. Nggak bisa. Ya berarti itu orang terbang beneran kan? Aplikasi. Ini orang nggak ngerti ya, heran. Lu yang nggak ngerti. Terbang kan tadi kan? Wah ada gilanya. Itu aplikasi, Dad, aplikasi. Makanya lo main begitu. Ini orang. Sungguh cing. Dance. Nih ya bro, dengerin nih ya. Liatin gue. Nih gue lompat nih. Turun ke bawah. Dia mah enggak. Aplikasi, Dad. Dia nggak turun ke bawah. Oke, kita akan buktikan dengan bintang tamu nanti. Memang mereka adalah orang-orang yang jago bikin konten. Apakah itu benar apa tidak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di OTD, obrolan of the day. Besok tolong tulisin di ruang makeup gue, hanya Ivan Gunawan yang bisa masuk ya. Lo tanya-tanya, kan lo yang lebih kenal, gue kan nggak kenal. Gak enak, tuh. Gak enak kalau gue ngikutin lo suruh jadi laki gue gini-gini tuh gak enak, gak all out gitu. Ya tapi kan penonton kita ngeliatnya keren, coy. Keren lah. Coba lagi, coba lagi. Sikat! Yeay, kita balik lagi di OTD, obrolan of the day. Ya. Temanya adalah demi konten, oleh karena itu kita akan mengundang YouTuber Disebutin aja terbanyak di Asia Tenggara, kalau lo kan cuma 12. Enggak terbanyak. Dia 25. YouTuber dengan subscriber Terbanyak. Cek dulu bener nggak, siapa tahu ada orang lain. Bener. Nah, siapakah
Siapakah YouTuber dengan subscriber terbanyak? Di Asia Tenggara. Menurut Line Today, PewDiePie sebagai YouTuber dengan subscriber terbanyak di dunia ada sekitar 103 juta subscriber dan 3.000 lebih video yang sudah diunggah olehnya per tanggal 26 Maret tahun 2020. Siapa? PewDiePie. Oh iya, udah tunggu. Lu nanyanya dunia. Halo? Siapa YouTuber yang paling banyak subscribernya di Asia Tenggara? Buruan. Menurut Great Hot Great Ide, bahkan Atta Halilintar mendapatkan predikat sebagai YouTuber dengan subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Hai. Atta Halilintar. Apa Halo, kabar apa kabar? Mas Atta? Assalamualaikum. Waduh. Dat, Mbak, Omnet, Omnet. Asia. Cowok gitu, Bro. Kalau ketemu Siap. cowok gitu. Apa, Bro? Wesat. Wah, itu dong. Apa kabar? Asik. Capek gue gitu-gitu udah jadi diri sendiri aja deh. Iya. Silakan duduk. Atta Halilintar, subscriber terbanyak. Lu Kemarin banyakan Om Deddy ya. Enggak, Om Deddy cuma 12. Tapi viewersnya Om Deddy banyak sekarang. gara-gara Ivan Gunawan. Oh, tapi katanya Om Deddy ini YouTuber terkaya sekarang di Indonesia. Iya, kaya banget. Orang dari gua aja penghasilannya udah berapa tuh kemarin? Oh iya. Lu kenapa ngomongin penghasilan? Tak, kalau misalnya Atta pernah bikin konten paling gokil, paling gila yang sampai sekarang kalau lo ngeliat konten itu wow gila banget, itu waktu bikin konten apa? Waktu bikin konten bareng keluarga judulnya Ziggy Zaga. Adikku sampai ada yang kakinya kram, sampai masih kecil tapi disuruh bilang, udah kamu nggak usah syuting, nggak mau kalau di frame-nya nggak ada saya gitu. Itu artinya Atta dan keluarganya bisa melakukan apapun demi konten supaya menghibur masyarakat. Ini ada VT tentang Atta melakukan apa saja demi konten, Puter. Tuh, kalau dulu Atta tuh kalau bikin kayak niat banget, sekarang kenapa nggak niat-niat gitu sih, Ta? Ya, karena kalau bikin seniat itu biasanya dibully nanti. Oh gitu, malah dibully? Malah dibully, kalau terlalu niat tuh dibully sekarang. Kalau yang terlihatnya kayak, misalnya aku bikin podcast tuh nggak ada yang bully. Ta, aku penasaran deh, sejauh mana sih sekarang percintaan Atta sama Aurel? Ini Aku pikir Atta sama Aurel tuh bener-bener settingan demi naikin pamor deh. Aurel tuh tipikal orang yang nggak bisa disetting-setting. Dan aku juga nggak pernah punya hubungan settingan. Kalau misalnya sama Aurel sering setiap hari pasti berkomunikasi dong? Iya, tiap hari komunikasi dong. Video call gitu? Coba video call. Coba video call Aurel dong, gue udah lama nggak ngeliat Aurel. Emang udah janjian tadi? Kita Enggak, harus belum. video call? Nggak apa-apa, kenapa emang repot harus pakai janjian? Ya enggak sih. Punya nggak nomor Aurel? Ya ada dong. Ini mah beneran kita ini mah apa impromptu aja. Sebenarnya kita juga nggak mau kok, nggak ada settingan ini. Nggak ada. Nggak. Aurel! Iya. Aurel, Kak Igun! Hai Kak. Hai cantik! Aduh, Masa barusan. tadi Atta bilang, Atta itu mau ngawinin kamu cuma settingan doang. Oh! Nggak tahu deh. Bohong. Ini kok kayaknya intimidasi ya, saya diintimidasi ya di sini. Ini, gue mah enggak. Aurel, Hai Kak, iya. jadi kapan meritnya sama Atta? Kasih lihat kamera, nanti Digituin. dipikir bohong. Iya. Kasih lihat kamera. Aurel, Dia lagi belum dandan, nggak Nanti Kak pede, itu bikin jadi nggak bajunya lihat ya. mukanya. Aurel, Yes. kapan jadi merit sama Atta? Iya, iya. Itu nomornya. Tanya, nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Aurel, Aurelnya nggak mau ngomong sama lu. Udah nggak mau ngomong, udah ngemacet. Macet sinyalnya. ya udah deh. Oke, kita ada bintang tamu satu lagi ya, siang sore hari ini. Kita akan mengundang ini dulu mantan personil girl band yang sekarang punya hobi joget main TikTok. Kita panggil ini dia, Nabila Ayu. Hai deh. Hai, Kak. Apa kabar? Nabila, apa kabar? Nabila. Tak, denger deh, Tak. Apa? Ini yang paling lucu ya. Tadi kan briefing nih, Tak. Ah. Terus ngomong, kita hari ini gimana? Oh, ada bintang tamu katanya. Siapa? Atta Halilintar. Oh iya, Atta gitu. Oke deh, terus ngobrolin tentang Atta. Terus apa lagi satu? Ini jahat Kenapa? ini orang nih, gila di si botak. Om Jin.
Gimana? Coba Udah gitu, lanjutin. habis di briefing kan, mas apa lagi? Satunya ini ada Nabila Ayu. Begitu sebut Nabila Ayu. Gue yang ngomong. Gue nanya gini. Oke, Kak, apa? Nabila Ayu yang mana sih? Kata gue. Boleh dong. Ya kan Iya, aku nggak boleh, ngeh kamu yang mana. Karena kan kamu dulu di grup kan. Betul, dulu Nabila JKT48 Terus kenapa? gitu Terus ya. kenapa? Kalau gue nanya Nabila Ayu yang mana, terus kenapa? Kenapa grupnya nggak terkenal ya? JKT48. Heeh. Tapi gue nggak tahu mukanya yang mana. Dia nggak terkenal. Di Indonesia kan artis banyak. Emang gue mesti apalin nama muka artis? Mulut lo kayak ibu-ibu ya. Tadi lo nggak mau doang. Kenapa lo buka di sini? Maaf ya Nabila Iya, ya. apa Kak? Emang Beneran bener deh. begitu kok. Kak Igun tuh kenal, cuman emang kayak nyamak-nyamak aja Nabila banyak gitu ya Kak Igun ya. Heran, kenapa sih coba? Nggak boleh gitu. Siapakah Nabila botak. Ayu? Nggak boleh gitu. Mohon maaf Pak, saya udah boleh duduk? Boleh duduk Udah sayang. boleh duduk. Menurut Wikipedia, Nabila Ratna Ayu Azalia atau akrab dipanggil Nabila atau Ayu Chin juga dikenal sebagai Nabila JKT48 adalah salah seorang penyanyi dan pemeran Indonesia. Apakah Nabila Ayu terkenal? Saya menemukan ini. Wow, saya menemukan ini. Banyak. Menemukan apa? Apakah Ivan Gunawan terkenal? Ini hasil yang saya temukan dari web. Berarti sama terkenalnya. Oleh karena itu Nabila Gua Ayu. nggak ngomong Nabila Anda itu tidak nggak perlu tahu terkenal. Ivan Gunawan siapa. Rambut panjang. Gua nggak ngomong kalau dia ini nggak terkenal. Gua cuma memastikan Nabila yang mana. Iya, Karena nih udah. kalau gua tahu Jakarta48 itu kan banyak orangnya. Ya, Nggak semuanya ya. tuh ngomong. Iya, iya. Udah Sekarang gitu gini. Nabila juga banyak Om Deddy, Banyak. ya Gua kan? tahu, tapi gini nih Nabila. Asal lo tahu ya, gue di rumah dipanggil mama gue juga Nabila. Jadi gue bingung. Besok kalau briefing nggak ada digabung-gabung ya. Briefing Mas Dedi habis itu briefing gue. Ya udah. Sok, take video sono. Ayo puter. Sekarang kamu seksi-seksi gitu ya? Enggak seksi-seksi juga sih Kak, biasa aja. Gak seksi itu biasa aja. Hah? Kenapa jadi seksi? Biasa aja begitu. Kayak gitu biasa? Biasa. Enggak, karena kan kalau Nabila dulu kan image-nya mungkin masih anak-anak, Oh, iya remaja bener. gitu. Sekarang lebih dewasa gitu Iya kan. mungkin lah Kak, masa kecil mulu. Iya. sekarang Lu nggak udah usah gede. ngomong Sekarang Nabila udah gede loh. Lu nggak usah ngomong Nabila dulu anak-anak sekarang dewasa. Lu kenal aja enggak, Ya Gun? kan sekarang inget lagi. Kenal aja enggak. Dulu anak. Kalau Ata lu kenal, gua tahu. Besok tolong tulisin di ruang makeup gue hanya Ivan Gunawan yang bisa masuk ya. Lu tanya-tanya, kan lu yang lebih kenal, gue kan nggak kenal. Tak, menurut lu kalau cewek-cewek di sana yang sampai sesinya kelewatan, sampai bulannya kelihatan, lu ngeliatnya gimana, Tak? Miris kah atau memang itulah industri hiburan kita sekarang? Kayaknya itu industri ya sekarang. Sekarang jadi industri. Soalnya bukan di Indonesia doang ya. Di dunia pun sekarang kan itu dijadiin clickbait kan. Ya. Seksi itu clickbait. Makanya video klip yang seksi-seksi Ya. pasti view-nya tinggi. Oke, kalau cowok gimana? Banyak cowok yang nggak pakai baju. Bukan, pertanyaannya nggak nyambung. Kalau cewek kan seksi, kalau cowok harus apa? Kalau cowok ya. Kalau cowok seksi memang bisa jadi badannya kayak Om Ded. Ya No, kan? no. Misalnya untuk clickbait. Sebenarnya seksi untuk Clickbait apaan sih? Nggak clickbait apa? Lu bisa diem nggak? Clickbait apa sih? Kan kalau cowok ngeliat cewek misalnya seksi. Ya. Kalau cewek ngeliat cowok misalnya apa? tanyanya ke cewek. Nggak, sekarang gue tanya sama lo, kalau lo di podcast lo pakai kutang-kutang gitu maksudnya lo seksi? Emang gue seksi ya, kenapa? Geli, tau nggak lo ngeliat gini-gini apaan lo? Lo pikir lo seksi begitu? Nah kan berarti seksi menurut orang untuk laki-laki itu beda-beda. Iya. Ada dilihatnya dari badan, ada juga. Nah. Ada juga orang lihat seksi itu misalnya dari Orang Bagaimana pinter aja bisa kelihatan penampilannya. seksi ya. Ini orang pinter Bener. banget seksi kayak orang lihat gue Iya, gitu kan. pinter bisa seksi. Kayak ini loh Kak, kita pakai baju ketutup tapi kita dance-nya itu bagus. Sex Gunawan tuh appeal. seksi juga. Gitu. Nah. Jadi menurut pandangan orang mungkin seksi itu Seksi itu beda-beda. beda. Ya itu pembelaan orang-orang jelek. Abis ini kita akan tanya-tanya Nabila karena buat saya pribadi Nabila itu penting. Memang nggak semua host menganggap bintang tamunya penting. Ya, tadi Mas Dedi ngomong gini, iya kalau udah ada Ata, ada Nabila, ntar pasti acaranya drop, kata dia. Kita akan balik ya, tetap di OTD, obrolan of the day. Enggak, lu tadi tuh penuduhan semua. Enggak, justru. Iya, lu tadi penuduhan dong. Enggak, citra Ya, kalau saya memang di dia YouTube cuma harus bisa baik, kan dua. emang dia ceritanya baik. citranya. Enggak, dia pernah dia buat salah juga dia klarifikasi di YouTube.
Balik lagi di OTD. Obrolan of the day. Masih dong, bersama dengan Atta Halilintar dan Wah udah sih. Wah saya sih tersinggung loh Nabila, beneran deh. Nabila. Iya karena saya barusan ngomong Nabila. Iya, Nabila. Sekarang karena kita temanya adalah demi konten, jadi kita tuh bikin kayak polling di Instagram. Supaya satu-satu, jadi Atta ngejawab dulu dan memberikan alasan terhadap jawaban tersebut. Oke. Pertanyaannya adalah membantu sesama itu sedekah apa ria? Karena Atta itu kan suka ngebantu orang gitu ya, tapi banyak, bukan dia doang, YouTuber banyak yang begitu juga. Itu sedekah atau ria? Gak mungkin aku jawab ria. Karena aku kan belajar dia salah satu orang agama, aku tanya, Pak Ustadz, ini tuh sedekah atau ria kalau kita misalnya kayak bantuin orang pas COVID, ntar misalnya kita bantu orang yang nggak bisa makan, orang yang segala macam, bla bla bla. Kata Pak Ustadznya, yang menghitung itu ria atau enggak itu cuma Tuhan yang bisa, bukan manusia. Dan itu bisa masuk ke syiar juga kan? Bisa masuk ke syiar. Dengan kita bikin kayak gitu, banyak orang yang mau bersedekah, banyak orang yang mau bantu orang lain, banyak orang yang peduli sesama, berarti itu kan jadinya syiar yang baik untuk sama. Ngebantu nggak buat konten, bagus. Ngebantu dijadikan konten, tapi tetap membantu, oke, nggak masalah. Ya masalah ketika... Yang penting kan kita nggak ngasih sampah ke orang. Nah, kalau itu jadi masalah. Lu marah-marah kan waktu itu? Marah. Marah-marah pada saat itu. Oke, Nabila, kalau ngelihat orang sedekah kan banyak konten-konten YouTuber tuh ngasih sedekah. Buat kamu tuh apa ria, apa sedekah, apa gimana itu? Giveaway deh. Susah ya kayak Emang maksudnya. giveaway itu masuk sedekah? Hah? Giveaway itu masuk sedekah? Nah, kalau orangnya membutuhkan. Iya sedekah loh Kak, kan Tuh. memberikan ya kan. Kalau kata Kita gue giveaway itu kayak reward buat itu loh sebenarnya, kayak bukan sedekah. Kalau sedekah itu kita membeli, kita niatin untuk memberikan kepada orang. Nah, kalau giveaway? Ya Hadiah. kalau giveaway itu maksudnya kayak hadiah gitu. Menurut gue niatnya beda. Niat giveaway sama niat sedekah itu beda. Kalau menurut gue. Berarti orang-orang yang giveaway itu nggak punya niat sedekah ya? Menurut lu ya? Kalau gue Menurut tak lu bisa gitu ya? memposisikan bahwa itu sedekah. Kalau Ya berarti gue. orang-orang yang memberikan giveaway itu tidak punya niat sedekah ya? Hah? Kalau gue sih nggak beda konteksnya. Kalau sedekah itu memang kita lu pernah giveaway niatkan untuk bersedekah. Kalau giveaway untuk konten? Kalau mungkin ada kontennya juga, Berarti menarik untuk konten. perhatian, iya kan? Berarti untuk konten ya? Yang pasti kalau giveaway nggak enak dong kalau kita bilang kita Enggak, akan giveaway itu sama bersedekah, kayak bagi-bagi kuis gitu sedekah, loh. nggak enak. Oh. Giveaway mungkin itu niatnya aja kali Kak, reward, niatnya dulu. reward. Ini gue mau niat sedekah tapi lewat giveaway gitu. gitu sih. Sebenarnya Kalau sedekah niat tuh enak bisa dari apa aja kantong- sih? Kalau sedekah tuh enak dari kantong sendiri. Misalnya gini, gue mau sedekah nih ke anak yatim. Dad, ayo dong lo kasih gue dong, ntar gue bagiin ke anak yatim. Itu kan sedekah dari Benar, lo, bukan dari benar, gue. itu. Ya kenapa Niatnya kalau gue beda. mau ngasih anak yatim kenapa harus lewat lu? Ih ngaco nih Kalau orang. giveaway kan dari sponsor. Ada yang dari sponsor. Ada yang dari sponsor, ada yang sendiri. Ada yang sendiri, kalau sendiri gimana? Nah, Yang sendiri bagus. Berarti Kalau sedekah. sendiri tergantung niatnya. Berarti giveaway bisa sedekah. Kalau giveaway itu kan lebih ke handphone. endingnya lebih di ke apa manfaatnya sih. Kan banyak orang yang dapat giveaway-nya, oh alhamdulillah aku yang tadinya belajar nggak bisa, jadi bisa belajar. Ya. Alhamdulillah sekarang hampir semua daring kita bisa giveaway bisa ratusan atau ribuan handphone. Benar. Banyak orang yang bisa belajar. Tapi banyak bisa orang jadi bahaya juga, tak? Karena- kalau misalnya anak nih, dia kerjanya cuma main game doang, terus dapat handphone yang bagus dia main game doang. makanya jangan main game. Kebanyakan Itu sih yang berarti nggak tepat sasaran. kebanyakan sih giveaway yang aku video call ya. Selamat ibu menang. Ada yang dapat motor tuh sampai ya Allah dia udah nggak makan. Bener-beneran ya. Bener-bener kayak makannya tuh cuma nasi pakai garam. Bener. Dan dia itu harus nyari duit pakai motor. Tiba-tiba dia dapat motor, rumahnya aja gubuk. Dia habis itu dapat Bener. rezeki. Kalau Ada lu yang dapat handphone bisa jualan online shop. Dia yang tadinya misalnya gak dapat pendapatan 300.000 per bulan jadi 5 juta. Gara-gara bisa jadi reseller barang, bisa jualan. Jadi banyak Atta manfaatnya. patut dicontoh. Tergantung Ini bagus manfaatnya. banget Atta, aduh keren. Bener-bener inspiring. Gak kayak lu otaknya jahat aja sama orang, apa jahat aja. Enggak ya, kenapa gue jadi jahat? Kenapa lu tadi belok-belokin antara sedekah Memang sama giveaway? bener lah, memang bener. Ada yang misalnya nggak punya kerjaan dapat handphone dijual jadi Nah, dapat punya duit. sekarang gue tanya, lu kenapa gak pernah bikin konten sedekah atau giveaway? Gua nggak pernah bikin konten. Lu gak mau giveaway. beramal ya? Kenapa? Lu gak pernah beramal ya? Pernah dong, tapi Kenapa beramal orang gak nggak usah pernah tahu? bikin konten. Kenapa orang Kenapa nggak pernah beramal tahu? harus Kenapa orang bikin gak pernah tahu konten? lu beramal? Karena gue tidak mau ngomong-ngomong ke orang kalau gue beramal. Lu mau gue sumbang? Lu mau nyumbang gue? Enggak, gini aja. Lu beramal sama anak yatim nggak? Apa? Lu mau nggak beramal sama anak yatim? Gua? Ya. Tiap hari? Tiap hari? Ya. Mana? Apa fotonya? Gue yatim. Ya gue juga yatim. Lu gak punya bapak? Nggak punya. Gue juga gak punya. Kenapa lo? Bapak gue nangis nih kalau denger lu ngomong gini. Lah bapak gue gimana? Ya nangis pari bareng bapak gue.
Tapi kita mau tahu Atta itu jujur apa tidak. Jadi langsung aja kita masuk Let's Be Honest with Atta Halilintar. Oke, Atta pegang iPad ini. Di sini Atta harus menjawab jujur, tolong diisi. Oke. Jawab nih. Ya, Minimal 3 ya. And 3, 2, 1, jawab. dibaca yang benar tak? Itu ada 5. Gua maunya kalau bisa 3. Citra saya di YouTube harus baik, kan lo citranya baik tak? Lo nggak mau pilih? Enggak juga sih, saya Hah? nggak harusin juga sih. Udah, aku pilihnya cuma bisa 2 nih sama ini deh 3 no, be honest. Nih asal YouTube rame saya jabanin. Kan lo terima-terima tantangan tuh kadang lo ngapain gitu. Tapi kan di sini konteksnya bisa bagus bisa buruk. Coba jangan karena acara ini doang, coba harus jujur. Citra tuh coba. Citra saya di YouTube harus baik. Kayak misalnya Deddy Kobuzer kan di YouTube citranya kan gak asik. Ya kan? Kalau lu kan citranya bagus. Enggak, Atta mah nggak gitu orangnya. Mana? Atta mah nggak gitu orang. Jadi mah kan harus kelihatan Enggak, baik. Atta nggak gitu orangnya. Ih. Gua kenal Atta. Atta mah jujur orangnya. Nggak kayak yang lu tuduh-tuduhkan gitu. Mana? Enggak, lu tadi tuh penuduhan semua. Enggak, justru Iya, lu tadi penuduhan dong. enggak citra Ya, kalau saya di memang dia YouTube cuma harus bisa baik kan dua- emang dia ceritanya baik citranya. Enggak, dia pernah dia buat salah juga dia klarifikasi di YouTube. Mana? Nggak harus baik. Pernah kan tak? Pernah. Tuh, pernah. Lu jangan bikin Nah, gosip-gosip lo Atta gimana deh, dengan heran. citra lo di YouTube? Nggak harus baik, gue juga ngomong sembarangan. Lu doang citra. Kenapa lo nggak mau harus minta baik. maaf? Gue pernah juga minta maaf, dia juga pernah minta maaf. Semua YouTuber juga pernah ada yang minta maaf. Ih, Ya udah. udah nih, udah. happy. Oke, sekarang nih, saya tidak masalah menjadikan urusan percintaan sebagai konten. Ya memang nggak masalah percintaan dia, kenapa Lu masalah? nggak takut kayak netizen tuh kayak ikut campur dalam masalah percintaan lo tak? Kayaknya gini sih ya, kan orang cinta itu kebahagiaan dalam hidup ya. Menurut aku suka nge-sharing sesuatu yang bikin aku bahagia sih. Mantap. Tapi Kan kalau kayak banyak kita bahagia punya orang yang bisa kita sayangi dan disayangi, itu bahagia, bagus kita share. Kita ke orang tua kita, bagus kita share. Kita senang main sama adik-adik kita share. Menurut aku harus itu sih. Masa yang kita share harus berantem, harus ini, harus itu, ya enggak lah. Kita Oke, share-nya tapi baik-baik. yang gua tanya gini tak, ini kan ada tulisan asal YouTube gua jabanin. Lu bilang enggak kan? Enggak Oke. gitu juga. Oke, gitu. enggak gitu juga. Berarti ada batasan dong. Ada batasan. Apa yang nggak mau lo lewatin? Ya mungkin gua sebisa mungkin ya nggak mau menjatuhkan atau menjelekkan orang sebisa mungkin. Jadi tidak mau merugikan orang Nggak mau lain. merugikan orang. Terus jadi kalau misalnya gua mau bikin konten itu gua sekarang nih bakal merugikan, gua nggak akan mau bikin gitu. Jadi gua nggak mau menyakiti orang, nggak mau ini orang. Gua jadi sibuk di hidup gua sendiri aja kalau Oke. sekarang. Jadi kalau misalnya lo bikin konten nih, kontennya misalnya pilihannya mempermalukan diri lu sendiri atau mempermalukan orang lain. Lu bikin mempermalukan diri sendiri. Gua lebih mending mempermalukan diri sendiri. Oke, Atta Halilintar. Nabila. Thank you, Atta. Sami. Jadi Sekarang Be Honest bersama Nabila Ayu. Oke, Nabila. kita beri waktu Nabila. Mas Dedi akan menghitung. Tolong di checklist yang kamu banget. 3, 2, 1, mulai. Apakah saya ketagihan untuk bikin video seksi di TikTok? Karena bisa aja ketagihan. Kepribadian saya sama persis seperti yang terlihat di kamera. Saya butuh popularitas, fisik paling utama, yang lain gak penting. Saya butuh pasangan yang kaya raya. Saya cuma 1 deh. Ini pertanyaannya. Saya butuh. Ih, kalau gue nih, ini kalau lo nanti lo cek gue ya. Ya, Ya, salah bilang. Aduh, ini kayaknya aku cuma bisa jawab 1 deh. Cuma 1 doang Nabila. Ya kan aku nggak Saya ketagihan bikin video seksi di TikTok. Kamu di TikTok semua pamer-pamer. Enggak juga. Ya tadi.
Enggak, tapi Aku maksudnya lihat. aku kalau misalnya pakai baju, misalnya masih tertutup gitu loh Kak Igun, nggak pernah memperlihatkan gitu loh. Nggak ketagihan, popularitas. Saya butuh popularitas. Emang kamu nggak butuh popularitas? Popularitas oke deh, masih bisa deh. Nah, 2 aja deh kayaknya. Karena fisik menurut aku nggak nih juga. fisik yang paling utama, yang lain nggak penting. Orang kan pertama kali fisik dulu. Tapi kalau aku nggak juga sih, maksudnya kita nggak cuma ngeliat apapun dari fisik gitu, bisa juga dari sikap dia, hati dia gitu. Saya butuh pasangan yang kaya raya. Kamu mau makan cinta sampai tua? Ya, saya bisa kerja. Gimana ya? Yang Ya kaya nggak raya. nggak juga sih, cuman ya. Say, butuh kali. Ya kaya raya, tapi kalau misalnya dia nggak setia sama aja kayak Igun ya nggak sih? Saya butuh pasangan yang kaya raya. Saya butuh pasangan. Aku bisa, iya bener kata Dedi, aku bisa kerja soalnya, jadi kayak ya udah. Bisa kerja kan? Iya. Gun, lu duduk sini. Yang penting bisa menghidupi aku. Ya, ayo gue duduk situ. Coba. Ya, coba-coba ya. Let's be honest with Ivan Gunawan. Ini harus ngapain sih? Aduh, deg-degan banget deh. Ini ngapain sih? Aku harus gimana sih? Itu. Siap? 1, 2, 3. Saya ketagihan. Hah? Kekecilan gak sih Kak? Kekecilan. Ya. Lu murah ya? Iya, gue mau murah. Gue mah apa adanya. Saya Semuanya. ketagihan Ketagihan bikin video seksi di TikTok. Iya. Kan Karena Anda tidak seksi. nggak seksi. Jadi Anda butuh. pengen seksi. Masuk Pengen. akal. Masuk akal. Masuk akal. Saya butuh Oh, popularitas. harus super mega bintang, popularitas jangan sampai redup. Harus selalu menyala. Masuk akal. Kakak. Kepribadian saya sama seperti yang terlihat di kamera. Ya sama. Apa adanya begini ya Nggak udah. ditutupin. Nggak ditutupin. Nggak ada bohong-bohongan. Nggak ada bohong-bohongan. Oke. Dikit. Masuk akal. Iya. Ada. Bohong dikit ada ya? Adalah dikit Ada lah ya. tipis. Fisik paling utama, yang lain nggak penting. Ya. Benang-benang tarik semua. Manja, gigi, alis. Fisik. Body doang. Saya belum. butuh pasangan yang kaya raya. Iya capek ya kali ya kalau kerja tiap hari ya. Ada pasangan yang kaya raya kayak bisa dihidupin deh kita gimana? Hah? Kalau Nabila kan masih pengen kerja, gue udah gak pengen kerja, pengen ada pasangan kaya raya gimana? Pengen pensiun deh kayak Igun. Gimana? Enggak, ini host harus sama dia gitu ya. Kenapa? Kesannya ini manusia. Gue kalau gue dapat pasangan kaya raya, gue gak mau menghabiskan waktu dengan durasi lama syuting sama lo begini. Ya tapi kan lu kan pengen punya karya, lu pengen kerja, pengen Gak apa-apa, yang penting popularitas nyala, pasangan kaya raya, gue bisa punya segalanya, gak ada masalah. Terus dipiara gitu sama orang. Hah? Dipiara gitu sama Ya, pasangan. gak ada masalah. Nggak ada masalah. Gak ada masalah. Enjoy life. Ivan Gunawan. Ya udah, oke, kita break dulu. Habis ini kita masih akan menggali bintang tamu kita tetap di OOTD. Obrolan of the day. Tapi pertanyaan gua, emang ada gitu bintang tamu didudukin di sini bakal ngomong viewers gitu? Ya ada aja. Siapa? Kalau emang dia bener-bener nyari Ya nggak viewers. mungkin lah. Ada orang yang main Instagram aja gila-gila nyari like loh. Masih sama Atta dan Nabila, kita masih di OOTD Obrolan of the Day dan kita masuk ke dalam segmen This or That. Jadi nanti ada dua pilihan, yang mana yang Atta banget dan yang mana yang Nabila banget gitu kan? Ya, betul. Oke, kita mulai 3, 2, 1. This or That. Viewers atau reputasi? Reputasi. Oke, kenapa kalau Nabila pilihnya reputasi daripada viewers yang tinggi? Karena takutnya ketika tidak mencapai yang kita inginkan, Ya. membuat kita kayak down gitu loh, kayak ngerasa ya kok dikit sih gitu. Kayak reputasi viewersnya. kamu juga malah keburu ketahuan orang gitu, tapi ternyata viewersnya biasa Iya, aja gitu. misalnya. Oke. Tapi pertanyaan gua, emang ada gitu bintang tamu didudukin di sini bakal ngomong viewers gitu? Ya ada aja. Siapa? Kalau emang dia bener-bener nyari Ya nggak viewers. mungkin lah. Ada orang yang main Instagram aja gila-gila nyari like loh. Iya, tapi ketika didudukin di sini nggak mungkin ada bintang tamu ngomong viewers. Kalau gua viewers karena gua Lu prestasi, Aku jawab prestasi Ya. atau bahagia? bahagia. Itu baru pertanyaan.
Bahagia. Nah pilihannya dua-duanya menyulitkan. Kenapa bahagia? Kenapa bukan prestasi? Karena kita dapat prestasi belum tentu bahagia. Yang dicari sekarang kalau di hidup, kalau aku lebih nyari bahagia. Lebih mencari bahagia Lebih dibandingkan mencari prestasi bahagia Anda. daripada prestasi. Kalau Anda bahagia tapi tidak punya prestasi, Alhamdulillahnya sekarang adalah yang kata orang prestasi. kalau harus kehilangan salah satu, bahagia atau prestasi? Hilang prestasi lah. Kalau Hilang hilang bahagia ada prestasi tapi dia nggak bahagia bunuh diri banyak. Tidak ada gunanya ya. Nggak ada gunanya. Jadi tetap dalam hidup yang dicari Bahagia. baru prestasi. Baru prestasi. Baru Karena bahagia bisa karena prestasi, bisa karena banyak rezeki, bisa karena kerjaan. Bahagia lebih penting. Karena prestasi salah satunya adalah unsur dari Bahagia. kebahagiaan. Oke, lanjut. Pencitraan atau apa adanya? Lebih pilih pencitraan atau Apa adanya? Apa adanya. Apa adanya? Apa adanya? Karena kalau pencitraan terus capek juga. Kita butuh apa adanya aja Yes. di depan kamera. Itu yang gue lakukan selama ini. Apaan lu? Adanya apa? Iya, iya, iya. Oke. Oke. Tapi kan kalau kita membuat sebuah konten atau apa, kita harus tidak jadi diri kita sendiri. Atau lu jadi diri lu sendiri, tak? Gue jadi diri gue sendiri, tapi kita kan bisa cari karakter kita mau kemana gitu kan. Oke. Jadi itu karakter ya? Ada orang kan, misalnya kayak adik saya Saih, dia itu emang karakternya songong gitu. Oke. Tapi kan aslinya bukan berarti dia songong gitu. Dia Tapi berarti memang- karakter itu dibentuk dong, bukan apa adanya dong. karakter itu kan bisa dibentuk gitu. Tapi kalau misalnya jadi diri ya apa adanya aja. Kalau misalnya kita sukanya main bola, kita suka make up ya make up. Gitu. Kita sukanya bisnis ya bisnis yang kita omongin. Kita suka main sama adik-adik, main sama adik-adik. Sukanya sama pasangan kita ya pasangan kita, apa adanya aja. Dan nggak apa-apa jadi konten ya? Apa sih? Tuh nggak apa-apa bro, make up jadi konten YouTube nggak apa-apa bro. Iya emang udah lagi gue pikirin, Dad. Nggak apa-apa. Iya. Lu nggak usah bilang jangan, nggak apa-apa. Gue lagi gue pikirin ini nanti, tenang aja kan lo kasih ide. Tapi kalau Bang Igun yang make up juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak ada masalah. Yes. Butuh berekspresi juga ya kak? Iya. Kan jadi diri sendiri kan? Jadi diri sendiri, gak ada yang ngelarang. Kan Apa bisa juga adanya. make upin orang gitu kan, make upin Nabila, kapan make upin Om Ded ya kan? Iya, kalau gue sih lebih puas kalau gue make upin diri gue sendiri. Tuh. Oh. Tapi nggak tahu tekniknya ya kak ya? Iya, itu lebih gue banget. Betul. Oke. Nabila tadi jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri dong. Berarti apa adanya. kamu goyang-goyang di TikTok tuh diri kamu? Iya. Emang Tapi suka kok banget? beda, beda sama emang sekarang aku kan suka gue deh. Iya bilang kok. tadi ya. Iya, Lu kenapa? suka seksi atau gimana? Kok kamu di TikTok tuh seksi? Enggak juga, Sekarang tapi kenapa ada yang kamu nggak nggak seksi juga. seksi? Karena di sini ada KPI, bro. Tapi memang benar begitu aslinya. Iya, karena aku masuk dance om. Jadi aslinya yang seperti itu apa yang seperti ini? Oh ini kan diam gitu. Enggak diam juga. Kalau misalnya tanya mungkin masa aku mau ngomong Apa sendiri. tergantung dress code kali ya, Say? Tergantung gini nih kak, aku orangnya apa adanya tapi tergantung OTD. menempatkan dirinya juga dan kayak iya OTD Tergantung juga. OTD. Kalau ini kan temanya Cece sekretaris Iya. gitu, Say. Jadi kan gitu. Ini kan Tergantung sosial fashion. medianya apa ya? Iya. Oke. Yang penting yang di dalam diri Nabila tuh nggak berubah gitu loh om. Walaupun Oke. bajunya berubah. Lanjut. Artis atau influencer? Apa ya? Pilih mau jadi artis atau mau jadi influencer? Bedanya apa sih? Sekarang artis Bingung. influencer? Menurut gua influencer tak ya? Mungkin tanggung jawabnya lebih gede. Oh. Karena berasal dari kata influencing people, mempengaruhi orang lain. Dalam segi apapun, Mungkin dalam segi apapun. Kalau artis mungkin ya udah dia pekerja seni. ya bekerja seni. Artis Oke. pekerja seni. Kalau influencer mempengaruhi orang lain. Tapi kalau gue perhatiin sekarang influencer mempengaruhi orang lain karena dia dibayar. Jadi akhirnya dia mempengaruhi sesuatu tapi juga terkadang bohong juga. Terkadang nggak bagus, terkadang nggak enak karena dia dibayar dia harus bilang enak dan bagus. Ya kalau gitu artis juga dong. Udah biar Ata yang jawab aja, kenapa sih? Apa tak? Gak tahu aku jawab apa. Ya udah aku pilih artis atau influencer. Atau. Kayaknya sama aja kalau menurut aku tuh sama. Karena gini kak, kalau misalnya dibilang artis juga, aku main film pernah juga, di musik juga pernah gitu. Dan saat ini kayak kita berada di sosial media itu bisa membawa orang tuh jadi kayak ngikutin kita gitu loh. Oh Nabila tuh kayak gini, gue pengen jadi kayak Nabila segala macam. Itu jadi influencer juga akhirnya, ya nggak sih? Kalau gue tanya balik sama lo. Lo artis apa influencer? Artis. Hah? Artis. Kenapa? Oh karena artis kata dasarnya art. Seni, gue seniman, gue pekerja seni. Oke. Justru banyak orang-orang mengaku artis tapi dia tidak mengerti seni. Nah, Kesimpulan. Cepat.
Berarti jawabannya adalah artis. 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 Lalu juga mengerti Pekerja seni. Pekerja seni. Kalau aktor tuh baru beda. Aktor sama aktris. Udah dong. Udah closing. Tadi. Oke, thank you Atta, Nabila. Thank you, terima kasih. Thank you Kak Iko. Thank you Nabila. Oke. Tapi pertama kita mau ingatin untuk jaga kesehatan buat kalian semua yang ada di rumah ketika berpergian ketemu orang-orang yang banyak berkumpul, pakai masker atau face shield, juga jaga jarak, tetap kesehatan yang paling utama, juga jangan lupa olahraga, minum vitamin dan sebagainya karena sampai detik ini memang imunitas tubuh kita yang harus dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita simpulkan tadi kan bicaranya tentang konten ya, konten creator ya, konten creator. Menurut gua semua orang berhak jadi content creator, semua orang berhak punya kreasi, tapi satu hal gitu, ketika kalian membuat sesuatu harus dipikirkan apakah merugikan orang lain atau tidak, dan apakah bisa menginfluence masyarakat kita untuk menjadi lebih baik atau tidak. Jadi bukan hanya bikin konten, tapi menghibur salah satunya, tapi juga mungkin bisa berguna. Begitu ya Ta ya? Oke, Nabila, thank you, terima kasih. Ivan Gunawan, tutup. See you next time. Bye. Itu doang. Kayak di acara barat-barat pun gitu. See you next time. Bye. Musik, hey jangan ngobrol. See you next time. Bye.